Hai semuanya, selamat datang di podcast Selepas Senja episode ke-27. Masih bersama gue, Alice Leons, yang selalu nemenin kamu di podcast ini. Ini adalah podcast minggu kedua ya kalau gak salah di bulan September. Mudah-mudahan untuk kalian semua bulan September ini tidak merubahnya menjadi September yang sendu. Tapi kalaupun memang ada masalah, ada apa ya, aku doakan semoga semua diberikan kekuatan dan diberikan kesabaran serta dihiburkan dari segala masalah-masalahnya lah. Dan semoga kalian baik-baik aja ya, semuanya sehat-sehat selalu. Minggu ini masih kebawa rasanya kayaknya dengan akhir minggu lalu yang karena salah satu om gue baru pergi gitu ya, dan ya masih rada-rada melo gitu rasanya karena gue sama sepupu-sepupu gue tuh deket banget, dan ini adalah salah satu om yang lumayan deket juga dengan kita gitu ya. Dan ya rasanya tuh di COVID ini tuh bener-bener ya, yang biasanya lo kan kalau misalnya ngelihat ada saudara atau ada teman atau ada orang deket lo yang berduka atau bersedih, lo pengen kan pasti yang namanya apalah deket sama dia, meluk dia, sayang-sayang dia gitu ya, menguatkan lah. Nah sekarang tuh menguatkan tuh dengan jarak gitu loh, dengan pakai jarak, dengan tatapan gitu. Dan rasanya nahan untuk tidak memeluk mereka itu rasanya tuh berat banget loh. Gila loh, gue udah 2 kali udah 2 kali lebih lah ngalamin seperti ini. Dan mungkin karena gue tuh tipe orang yang cuddling gitu ya, yang memang suka meluk, suka sayang-sayang, suka physical attach gitu sama orang, sama anak gue, sama laki gue, dan orang tua gue, sama abang-abang gue pun gue masih suka peluk-pelukan gitu loh sampai sekarang. Cuman di saat kayak gini tuh itu semua kan nggak bisa dilakukan gitu loh, bukan karena kitanya aduh takut ini takut itu, tapi juga takut untuk nulerin orang gitu loh, takut untuk bawa penyakit buat orang, terlebih lagi orang-orang yang udah sepuh, udah tua gitu ya. Itu takut banget. Dan kadang-kadang tuh gue kalau misalnya ketemu sama nyokap bokap gitu ya, aduh pengen rasanya gitu loh, pengen meluk mereka gitu. Cuman ya aduh ya ampun, itu bener-bener satu battle gitu, tau gak sih kalau misalnya ketemu apalagi sama saudara yang udah lama ketemu. Waktu itu juga gue sempet yang sama teman-teman gue udah lama gak ketemu. Itu tuh rasanya tuh gemes banget, pengen meluk, pengen jejingkrakan, pengen nyium mereka gitu ya. Aduh ya ampun, itu tuh tertekan loh gue. Aduh gue kangen banget, tau gak sih, pengen ngelakuin hal-hal tersebut, pengen nongkrong dengan bebas, dan lebih lagi pengen kemana-mana tuh gak pakai masker, gak pakai face shield. Itu sesak napas. Aduh mudah-mudahan ini semua segera berlalu. Cuman ya mau gak mau kita harus tetap ngejalanin itu gitu loh. Walaupun buat beberapa orang mungkin udah kayak apa ya, udah kayak udahlah gitu loh. Mungkin karena udah terlalu kebal gitu ya, atau urat takutnya juga udah putus gitu kan. Waktu itu gue pernah ngobrol gak sih sama lu soal kayak gini. Ya urat takutnya udah putus, dan banyak orang yang ya udahlah nggak bakal ini kok. Jangan bilang begitu loh. Gue tuh ngeliat tuh beberapa orang yang gue kenal itu, dan sedih banget gitu loh. Ya daripada itu kan artinya pepatah yang dulu kita diajarin di bahasa Indonesia, sedia payung sebelum hujan, bukan buka payung pas udah hujan, udah keguyur, udah basah kuyup gitu kan. Nah itu dia yang sekarang kita lakuin. Cuman mungkin ya masih banyak orang yang tidak begitu peduli, atau udah gak peduli, atau masa bodoh sama sekali. Tapi gue sih ngarepin kalian yang
bersama gue saat ini, ngedengerin gue saat ini, masih tetap menjaga kesehatan, menjagalah agar kita semua sehat, lo sehat, keluarga lo sehat, teman-teman lo sehat, orang lain juga sehat gitu, lo sendiri juga sehat. Soalnya suka apa ya? Suka nggak tahu harus ngomong apa gitu loh. Karena di dalam pertemanan gue juga gue banyak ngeliat gitu loh, ada orang-orang yang tidak percaya dengan COVID ini, menganggap COVID ini cuman bisa-bisaannya orang gitu ya, yang mau apalah berusaha mengontrol dan lain sebagainya lah gitu ya. Cuman ya sekarang kalau misalnya itu terkena gitu kan, terus lu mau bilang apa? Maaf gitu kan. Ini kan sesuatu yang gak bisa dibilang maaf. Waktu itu gue salah ngomong, maaf. Waktu itu gue salah mikir, maaf. Waktu itu gue gak percaya. Ya inilah yang tadi gue bilang, sedia payung sebelum hujan gitu. Tapi ya mau gak mau kan memang sekarang kita harus harus terus maju, nggak bisa stuck, nggak bisa diem, nggak bisa berdiam diri gitu, terus harus berusaha, terus harus maju ke depan, terus harus kreatif. Apalagi zaman sekarang itu kreativitas tiap manusia itu ya harus dipergunakan gitu loh, untuk tetap survive hidup, kerjaan dan lain sebagainya. Dan emang sih kadang-kadang ya kalau ngelihat ada orang yang ngeluh, itu gue tuh punya ya beberapa teman di Facebook gue yang kerjanya ngeluh aja tiap hari. Akhirnya gue unfollow. Emang sih gue bukannya unfriend ya, tapi gue unfollow karena apa? Di saat-saat seperti ini gue tuh lagi butuh gue butuh melihat hal-hal yang positif. Gue butuh gue butuh melihat hal-hal yang positif, kata-kata yang positif, segala hal yang positif gitu ya, untuk supaya guanya juga tetap semangat gitu loh. Bukannya gua nggak ngerti bahwa orang lain juga susah, bukan gitu loh. Karena di saat waktunya lagi begini, keadaannya lagi begini, dan lu ngelihat hal-hal yang negatif-negatif, omongan-omongan orang yang negatif-negatif, yang bikin lo makin down, makin jatuh, makin kehilangan semangat, terus makin keluar amarah. Buat apa gitu loh? Kalau gue sih ogah gitu ya. Kalau gue sih ogah, gue mendingan terus ngelihat hal-hal yang positif, hal-hal yang ngebangun, hal-hal yang nyemangatin gue. Biar deh kadang-kadang ya orang yang kadang-kadang ngelihat gue kayak gitu tuh yang kayak, alah lo kayak mau jadi motivator, atau lo kayak mau jadi pendeta, atau lo mau jadi pemuka agama lah segala macem, berusaha selalu positif. Ya apa salahnya? Ya enggak sih, lu gak suka ngelihat gue positif, ya gak usah dilihat juga kan gitu. Nah termasuk gue, kalau gak mau lihat yang negatif kan juga bukan masalah lo juga gitu kan. Itu yang akhirnya ya gue akhirnya melihat ya yang tadi itu, positif sama negatif, baik dan salah itu berdasarkan sudut pandang kok. Dan setiap orang bebas sih mau nempatin diri atau memilih posisinya dia, mau di posisi yang positif atau posisi yang negatif gitu. Karena gue tuh punya temen ya yang tapi dia tidak mengaku bahwa dia negatif, dan mungkin juga masalah positif negatif itu di setiap orang itu juga berbeda-beda gitu, dan itu pun tidak salah gitu ya. Yang salah adalah memaksakan orang lain untuk berpikir sama, sejenis, sewarna dengan kita gitu, karena isi kepala orang kan beda-beda. Nah temen gue ini tapi gue gak benci gitu ya, gue gak benci sama dia dan gue gak ada masalah. Tapi ya itu menandakan walaupun lo teman deket, tetap aja lo bisa berbeda. Tetapi itu bukan bikin lo gak bisa temenan dong sama orang itu gitu kan. Tetapi cara pandang lo dan dia bisa saja beda. Dan gak selalu lo dengan saudara lo yang dekat atau lo dengan teman lo yang dekat harus sama juga pikirannya gitu loh. Ini apa ya,
gue sampai keselak. Ini kan ininya haknya orang lain untuk berpikir, untuk berpendapat gitu ya. Dan memang gue itu memilih untuk seperti itu gitu loh. Gue memilih untuk lihat yang lucu-lucu ya. Gue tuh di sosial media gue di sosial media, apalagi di Instagram ya. Gue tuh yang gue follow tuh binatang-binatang lucu, tau nggak? Gue tuh sampai ngefollow ada yang namanya Limbani. Limbani tuh simpanse. Dia tuh tiap hari tuh diupdate gitu ya, dia kegiatan dia, aktivitas apa. Dan pagi-pagi tuh gue kalau bangun tidur ngelihat dia lagi main, atau dia lagi gambar, atau dia lagi minum susu, atau dia lagi apa, itu tuh gue seneng banget gitu. Itu panda-panda terus animal apalah gitu ya. Terus ada anjing namanya Kokoro, ada kucing. Wah banyak deh temen gue tuh binatang-binatang semua. Di Instagram tuh gue follownya tuh binatang-binatang, karena itu yang membuat gue happy gitu loh. Itu yang membuat gue pagi-pagi ketawa-ketawa gitu. Dan itu ngebangun mood kita. Sekarang lu bayangin ya, kalau misalnya lu pagi-pagi lu ngelihat langsung berita-berita yang berat gitu ya. Apalagi pagi-pagi ngeliatin berita-berita kriminal yang bunuh-bunuh, apa rampok-rampok, apa begal-begal yang segala macem. Itu tuh kalau buat gue ngelihat kayak gitu pagi-pagi, itu gue langsung emosi dan hari gue tuh jadi langsung kayak berat gitu loh. Nah jadi kan setiap orang tuh ada ya caranya sendiri-sendiri untuk memulai hari. Dan memang kadang-kadang kita sih nggak bisa menghindari juga gitu loh, saat kita misalnya buka sosial media ataupun kita buka TV gitu ya, terus mendengar hal-hal yang kayak gitu. Nggak usah kayak gitu deh, gue bangun tidur misalnya, tiba-tiba anak gue bilang, oh iya mah, aku punya tugas hari ini, disuruh. Nah tuh biasanya anak-anak waktu sekolah itu nyangkain orang tuanya itu punya kantong ajaib yang segala sesuatunya tuh ada di situ, tau nggak sih? Bisa tiba-tiba ada pedangnya Arthur, saking ajaibnya permintaannya. Gue tuh kadang-kadang tiba-tiba dia minta pasir halus lah, sabut kelapa lah, itu udah last minute gitu kan. Terus gue bilang, kamu sangkain aku apa? Matahari aja belum tentu ada semuanya yang kamu butuhin, atau enggak Giant lah, apa Carrefour lah, apa Ion lah, apa segala macem lah. Itu belum tentu ada semua yang kamu butuhin, nak. Mengertikah kamu bahwa segala sesuatu itu belum tentu ada di rumah ini dan ada di tas mama gitu kan. Dan kadang-kadang kita gak bisa yang selalu happy terus gitu ya. Gak bisa yang selalu tiap hari mood kita tuh ada di frekuensi yang di atas terus. Kadang-kadang kan ada ya bangun pagi capek gitu kan. Bangun pagi karena tadi malam habis ngelembur gitu kan, terus masih bangun aja buka mata tuh penuh perjuangan banget gitu loh, penuh usaha gitu. Terus tiba-tiba dengar, "Mah, aku hari ini harus ngumpulin karena aku ada tugas bla 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 bla." Terus tiba-tiba ada tuh 20 list ngejembreng di depan lo. Gue ibu tapi gue juga manusia. Gue bisa emosi jiwa. Dan gue biasanya kalau misalnya lagi punya tenaga lebih gitu ya, gue akan memberikan wejangan-wejangan dalam tone yang volume yang agak tinggi. Kalau gue lagi males, gue paling hanya mengeluarkan ekspresi sepet gitu. Tapi ya walaupun mereka
mereka udah tahu gitu ya. Kadang-kadang inget, kadang-kadang enggak gitu kan. Dan kadang-kadang gue juga suka kesel gitu loh sama guru-guru yang udah tahu COVID gitu kan. Udah tahu kita nih lagi di PJJ itu untuk nggak bisa keluar-keluar rumah. Kok ya dikasih tugas untuk keluar rumah. Itu kan rada-rada gimana sih? Mbok ya dikasih apa namanya tugas-tugas yang memang sudah ada gitu kira-kira. Kan piloks itu belum tentu ada semua orang. Bola basket belum tentu ada semua orang. Nih, ini curahan hati seorang emak-emak nih. Iya dong. Terus apalagi banyak loh hal-hal yang kemungkinan tidak ada. Nggak semua orang ada botol 500 mili di rumahnya, nggak ada. Nggak semua orang. Terus sabut kelapa, nggak semua orang. Pasir alus, nggak semua orang. Aduh, mau digaruk emang. Baru ya kak, baru dapat tugas. Enggak sih, itu udah kumulatif tau nggak dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan ya itu gitu, apa ya? Ya suka susah. Nanti kalau misalnya kita komplain nggak kooperatif gitu kan, tidak disupport anaknya, kreativitasnya. Lah ya sekarang pilih kek hal-hal yang kita nggak perlu ke tempat yang rame gitu kan. Nah balik lagi. gue tuh jadi kebalik ke situ deh pikiran gue. Iya jadi pagi-pagi orang itu, nah ini kali gue bakal ini ya, bakal berbagi apa sih yang bisa kamu lakukan untuk membuat kamu happy di pagi hari ataupun membuat kamu mood booster gitu ya. Mood booster kalau menurut aku, nggak tahu sih menurut kalian, tetapi gue yang salah satunya tadi gue memilih untuk memfollow hal-hal yang membuat gue happy, termasuk tuh kayak meme-meme yang kayak 9gag gitu kan, yang bikin kita ketawa-ketawa lah gitu ya. Terus gue ngikutin juga Mother of Nerd. Terus ada binatang-binatang dan lain sebagainya. Tapi gue pilih memang benar-benar hal-hal yang membuat gue happy gitu ya. Kalau Facebook itu kan lebih luas lagi gitu loh, lebih luas lagi karena ya itu banyak teman-teman, kenalan-kenalan yang dengan berbagai macam opini. Tapi kalau misalnya gue masih verbal gitu ya, ngelihat postingan mereka, ya memang pastinya berbeda. Tapi kalau sudah terus menerus gitu ya, itu hanya ngebuat lo ngedumel gitu ya, atau ngebuat lo jadi kesel sendiri, jadi marah sendiri. Itu sih kalau gue sih mendingan gue nggak mau lihat gitu loh, gue unfollow. Jadinya lo tetap temenan sama gue, tapi gue nggak mau ngelihat postingan lo. Dan itu ada beberapa orang yang udah gue gituin, apalagi kalau udah ngomongnya tuh udah kasar-kasar gitu ya, yang apa sih ya yang kasar-kasar lah, you know lah, yang ngomongnya udah pakai kebun binatang dan segala macam, karena gue nggak suka aja gitu. Dan udah gitu ada yang misalnya apa ya, terlalu rasis. Itu dari teman-teman gue di sini dan dari teman-teman gue di luar, karena kan sekarang tuh di luar juga lagi ya bukan lagi heboh banget ya, tapi lagi apa ya, mereka tuh kalau kita lihat, aduh tiap hari deh gue tuh, waktu yang kemarin tuh yang masalah orang-orang yang ya pokoknya masalah rasis lah. Masalah rasis ya, rasis itu kan luas. Dan kita kadang-kadang ngelihat kok bisa sih seperti itu. Kulit kita kan karena hanya warna kulit saja yang berbeda. Well, kita juga melakukan hal itu kadang-kadang di dalam Indonesia pun sering terjadi.
Perbedaan agama juga sering membuat kita bisa saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Kadang-kadang gue bahkan ya, lu dari tadi kadang-kadang mulu lo Lis. Iya, maksudnya gini loh. Banyak kan orang-orang yang sering sekali membanding-bandingkan negara kita dengan negara luar. Nih orang Indonesia kayak begini, orang luar dong. Lihat dong tuh orang Amerika, lihat dong tuh orang ini, lihat dong tuh orang ini. Kalau gue bilang sih di setiap penjuru dunia, di setiap sisi bumi ini selalu ada orang-orang yang seperti itu kok. Selalu ada orang-orang yang degil, selalu ada orang-orang yang penuh kebencian, selalu ada orang-orang yang selalu pengen ngontrol, orang-orang yang tidak bisa menerima perbedaan, orang-orang yang pikirannya picik gitu. Ada banyak sekali, dan gak cuman di negara kita, di seluruh dunia, di seluruh negara itu ada, selalu ada. Dan mungkin buat mereka orang-orang yang bisa menerima perbedaan sara ya, dan orang-orang yang tidak berusaha mengontrol, boleh mengungkapkan pendapat sebebas-bebasnya, juga memberikan kebebasan kepada orang lain. Buat mereka mungkin orang-orang itu salah gitu loh. Jadi ya itu tadi, menurut sudut pandang yang mana gitu loh. Dan mungkin sudut pandang gue buat banyak orang itu adalah sudut pandang yang salah. Tetapi mungkin buat gue sudut pandang orang itu yang salah. Yaitu kembali lagi dari sudut mana. Karena gini, ini dari hal yang paling sederhana dan paling kecil gitu ya. Gue tadinya berpikir bahwa semua orang itu ingin kebebasan. Semua orang, terutama ya, apalagi wanita yang sudah terikat dengan pernikahan, sudah punya anak, sudah punya istri gitu ya. Gue merasa setiap orang itu butuh untuk merasakan bebas. Setiap orang itu tidak akan suka untuk dikontrol gitu ya. Dan setiap orang itu akan bahagia kalau dia bisa dan mampu dan mendapat kesempatan untuk melakukan hal yang dia sukai dan menjadi dirinya sendiri. Tetapi ternyata ya ada orang-orang yang menganggap hal tersebut itu salah. Hal tersebut semestinya tidak dilakukan. Dan itu keluar dari orang yang sesama wanita yang juga adalah istri dan sudah menjadi ibu gitu loh. Dan gue tadinya awalnya dalam hati gue, kok lu suka sih di bawah kontrol orang lain? Kok lu suka sih tidak merasa bebas gitu ya? Cuman akhirnya gitu ya, maksudnya setelah gue berpikir, gue tidak menyalahkan dia. Tidak menyalahkan dia karena itulah yang dia percayai, itulah yang membuat dia mungkin merasa nyaman, dan itulah sudut pandang dia. Dan mungkin sudut pandang gue membuat dia tidak nyaman, dan mungkin sudut pandang dia, maksudnya sudut pandang gue buat dia adalah sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan oleh gue ataupun oleh keluarga gue ataupun oleh pihak dari laki gue gitu ya. Nah itu kan kembali lagi masing-masing gitu. Dan setiap orang punya pembelaannya sendiri, punya alasannya sendiri kenapa dia punya pikiran seperti itu. Ini ngebawa gue, jadi waktu dua minggu yang lalu ya kalau gak salah, gue tuh sempat ngebahas mengenai masalah orang pacaran udah lama dan beda agama, dan akhirnya mereka memutuskan untuk pisah dikarenakan si yang satunya ini udah nggak bisa lagi lah nerusin dan dia dijodohin gitu. Dan ada teman podcast Lepas Senja yang ternyata juga punya masalah yang sama, dan dia nanya sama gue, Kak, jadi kalau menurut kakak waktu ideal untuk berpacaran itu berapa lama sih untuk menentukan bahwa ternyata ini serius atau mau dilanjutkan ke pernikahan atau enggak? Itu berapa lama? Sebenarnya sih kalau menurut gue relatif ya, setiap orang itu relatif gitu loh. Dan sebentar dan lama itu juga setiap orang relatif. Ada yang bilang 1 tahun itu lama,
Ada yang bilang 1 tahun itu sebentar, ada yang bilang 3 tahun itu sebentar, ada yang bilang 3 tahun itu lama. Jadi itu tergantung lagi gitu loh sama orang. Cuman yang menurut aku lah, jangan dilihat dari waktunya sih gitu loh. Maksudnya bukan dari sebentar atau lamanya, tetapi kualitas hubungannya gitu loh. Apakah kualitas hubungan kalian itu baik apa enggak? Apakah patut untuk diperjuangkan atau tidak? Apakah bisa dinaikin tahapnya ke stage yang lebih serius, lebih dalam atau enggak? Karena kalau menurut gue itu setiap pribadi ya masing-masing punya penilaiannya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau menurut gue dulu, gue tuh ini kan kitanya juga berubah. Gue terus terang pandangan gue ke pasangan gitu ya, dan apa yang gue inginkan dari seseorang yang jadi pasangan gue itu berubah dari masa gue sekolah, kuliah, sampai gue sudah kerja dan akhirnya gue menikah gitu. Maksudnya gue pada awalnya ya cuman suka yang ngelihat dari ya penampilan, jago speak gitu ya. Misalnya juga yang berusaha untuk mengontrol. Gue tuh dulu suka loh, tahu nggak sih, dikontrol. Suka sama orang-orang posesif dan gue sangka itu adalah orang yang begitu mencintai gue gitu. Gue sampai pernah masuk ke dalam satu hubungan yang aduh ya ampun gak sehat banget tuh gak sih. Tapi saat itu gue ngerasa kayak aduh ya ampun segitunya lu sayang sama gue gitu ya. Gue pernah ya yang namanya punya mantan. Itu saking posesifnya. Kalau kita tuh lagi jalan gitu ya. Terus misalnya di mobil sebelah ada yang ngelirik nih atau ngeliatin gue. Ya sekarang gini ya, kita misalnya lagi duduk gitu ya. Begitu kita lagi nengok, terus orang sampingnya juga nengok. Kan kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia yang ramah dan suka tersenyum, yang pastinya akan senyum gitu kan ya. Itu dia bisa keluar, dia bisa maki loh itu orang. Dan banyak hal yang model-model kayak gitu. Awal-awal gue sangka dia itu sayang banget sama gue. Dan gue ngerasa tersanjung ke berapa ya itu. Tetapi setelahnya gue jadi dia tuh over controlling gitu ya, over controlling. Jadi gue tuh nggak boleh telat. Pulang tuh dia perkirain yang namanya gue tuh perjalanan gue dari kampus sampai ke rumah tuh berapa jam. Kalau gue telat misalnya 15 menit atau setengah jam, itu dia bakal interogasi gue dan bakal yang kayak yang lo dari mana, lo habis ngapain, lo, dan dia marah, bisa marah yang gimana gitu. Dan pada awal-awal hubungan itu gitu ya, gue ngerasa aduh gila, cute banget sih, gemay gitu kan. Aduh sampai ketonjok. Sampai ketonjok. Iya gue sampai yang ini ya apa segitunya dia menyayangi gue gitu. Tapi setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak. Gue langsung yang wah sakit jiwa nih. Beneran. Udah gak sehat sama sekali. Dan gue ngerasa kehilangan kebebasan. Gue gak boleh ngomong sama orang yang berbeda gender gitu ya sama gue, walaupun itu adalah teman gue. Dan kadang-kadang ada teman gue yang misalnya gini loh, iya kadang-kadang kita kan kalau lagi ngapain terus teman kita mau negor tapi agak jauh gitu ya, terus dia ngeliatin gitu ya, itu dia tuh bisa marah sama gue. Dan lebih parah lagi gitu ya, dia pernah ya mimpi nih ya, mimpi kalau gue tuh jalan sama cowok lain. Ini mimpi, dia tuh bisa loh berhari-hari, dia tuh teror gue, marahin gue, segala sesuatu yang kayaknya gue tuh yang salah, tau gak sih. Dan habis itu gue wah sakit jiwa dan gue bisa sakit jiwa kalau sama dia.
Dan akhirnya gue bilang, lo tau gak, kayaknya kita abis sampai di sini. Gue nggak kuat gitu, karena gue nggak bisa. Gue terus terang, waktu gue sama dia itu gue tidak bisa bergaul sama teman gue nggak bisa. Misalnya ada telepon, dia telepon gue. Telepon itu kan dulu belum ada handphone ya, jadi kadang-kadang di rumah itu kan yang pakai telepon bukan gue doang gitu ya, dan ada kakak gue ada berapa biji gitu kan, ada nyokap gue, ada bokap gue. Kalau dia telepon ke rumah dan telepon gue tuh lagi nggak available gitu, maksudnya lagi apa sih namanya dulu, lagi sibuk, nadanya sibuk gitu ya. Dan kan bisa ya nggak sengaja, misalnya nih kakak gue lagi ini sekalian gue curhat sama lo, gue cerita nih situasi keadaan hubungan yang nggak sehat banget dong. Iya, jadi dia tuh telepon gue sibuk gitu kan. Ini kakak gue yang lagi make tuh kakak gue. Abis kakak gue make telepon, itu kan letaknya di dekat tempat gue nonton gitu kan ya. Nah kakak gue kan jalan ke kamarnya dong gitu ya. Dia telepon, gue yang ngangkat. Itu dia langsung pikir bahwa gue yang lagi telepon. Dan kalaupun misalnya gue pakai telepon dan gue lagi teleponan sama temen gue, emang kenapa? Emang salah gitu kan? Itu buat dia itu adalah sesuatu yang jahat sekali dan menyakiti sekali buat dia, dan itu sangat tidak baik untuk. Nah dari situ kan, dari hal-hal seperti itu kita bisa dapat bisa dapat perasaan lah. Lo mau spend the rest of your life gitu lo sama orang seperti ini, semacam ini gitu kan, kuat lo. Dan ada macam-macam kan, kadang-kadang juga di dalam hubungan orang ini misalnya pasif gitu ya. Lu suka sama orang yang seperti itu gitu kan. Karena setiap orang smaknya beda. Smak itu idealnya, kriterianya setiap orang itu beda. Ada yang suka dengan orang yang nggak banyak ngomong, ada yang suka dengan orang yang banyak ngomong gitu kan. Ada macam-macam gitu loh, dan setiap orang itu punya masing-masing kriteria ideal buat dia tuh apa. Nah itu yang biasanya jadi penilaian. Termasuk juga di dalam hubungan itu apa sih, banyak berantemnya enggak, atau banyak damainya enggak, banyak happy-nya kah, atau banyak sedihnya, banyak tersiksanya, atau banyak banyak kenyamanan dan kesejahteraannya. Karena nggak mungkin ada hubungan yang 100% perfect gitu loh, 100% sempurna. Karena gue aja yang udah sampai sejauh ini gitu ya, ya pasti ada yang lebih jauh lagi. Tapi ini kan gue kan berdasarkan pengalaman gitu. Gue yang berjalan sekian jauh saja bersama teman hidup gue ini, itu tiap hari kita masih belajar, tiap hari masih ada yang harus dieksplor, tiap hari banyak yang harus kita perbaiki, dipoles lagi, diapain gitu ya. Dan itu sih sebenarnya, mau nggak jalan bareng, mau nggak berkolaborasi bareng, mau nggak kooperatif satu dengan yang lainnya, mau nggak sama-sama berjuang, sama-sama mengerti dan saling memahami bahwa kita adalah dua orang yang berbeda dan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan masih banyak harus belajar sampai nanti menutup mata gitu loh. Karena itu yang selalu gue inget, ada seorang guru gue dulu bilang, kamu tidak akan berhenti belajar sampai kamu mati. Gue mau ngomong nanti takut terlalu memakai kiasan-kiasan jadi nggak kena poinnya gitu. Jadi dia ngomong kayak begitu, lo akan selalu belajar dan tidak akan pernah berhenti belajar sampai lo mati, dipanggil maksudnya, lepas dari raga gitu loh intinya. Itu lo akan selalu belajar sampai detik terakhir lo.
Dan itu yang gue pegang gitu. Dan ya kebetulan gue sama laki gue sama satu guru gitu ya. Dan kita ya oh iya gitu loh. Karena kadang-kadang ya kita ngerasa saat kita udah punya ilmu, saat kita sudah misalnya berumur gitu ya, punya kecenderungan, oh gue udah ngelewatin ini pengalaman itu, oh gue ngelewatin banyak pelajaran. Dan terkadang ada orang-orang yang merasa udah cukup belajar, udah cukup ilmunya, sudah cukup mumpuni gitu ya, dan udah ini banget lah gitu loh, udah perfect gitu. Nggak akan bisa perfect karena waktu berjalan, zaman berganti, dan kita ya harus bisa terus beradaptasi dan belajar. Kembali lagi belajar dan belajar. Ya gitu. Jadi kalau ditanya lama cepet, ya gue nggak bisa jawab. Ada orang yang cuma berapa bulan pacaran gitu ya, tapi dia ngerasa yakin, ngerasa oke dengan pasangannya saat itu, mereka memberanikan untuk untuk menikah gitu ya, dan long last gitu loh. Ya mereka pacarannya pas saat udah menikah, tapi ya mau nggak saling. Itu kan bisa dilihat dari awalnya gitu loh. Lo kira-kira oke nggak nih kalau goes bareng sama nih orang gitu kan? Nih masalahnya sepeda tandem nih. Kalau yang satu ke arah yang kanan, yang satu ke kiri kan nggak bakal maju, yang ada jatuh gitu. Atau enggak yang satunya goes, yang satunya nggak mau goes kan, yang ada berat dan akhirnya juga jatuh juga gitu. Nah itu gitu loh. Kalau misalnya dalam beberapa bulan lo yakin orang ini oke gitu ya, ya lanjut. Karena ada juga kan pacaran udah lama tapi isinya berantem mulu muru. Kamu mau jadi orang Jepang. Iya, ada orang-orang yang punya hubungan pacaran atau hubungan percintaan gitu ya, yang sudah lama, sudah bertahun-tahun, bahkan sudah lebih dari 5 tahun, tapi isinya berantem mulu. Isinya ya saling menyakiti ataupun tersakiti gitu ya, dan gak harmonis. Nah terus itu mau diperpanjang hanya karena lu sudah pacaran lama gitu, atau enggak karena sudah pacaran lama ya sudahlah kita bawa ke pernikahan. Tetapi lu ngelihat bahwa dalam bertahun-tahun ini lu hubungannya sama dia tidak baik, lu hubungannya sama dia memberatkan, nggak seimbang. Dia hanya membuat masalah buat lo, atau enggak hanya menyakiti, mengecewakan diri lo aja gitu. Ya itu juga ngapain dipertahanin gitu loh. Nah itu yang gue bilang, karena ada beberapa kasus gitu ya, klien-klien gue juga yang sebenarnya saat sebelum menikah dia sudah lihat gitu loh, sudah lihat sebenarnya segala warna di dalam si pasangannya ini. Ya ada yang dari pacaran sudah sering selingkuh, sudah selalu berbohong, gak pernah ngutamain dia, selalu mengabaikan dia, berapa kali mencampakkan dia, sampai ngeghostingin berkali-kali gitu ya. Jadi pacaran bertahun-tahun itu happy-nya berapa kali bisa dihitung kalau menurut mereka gitu ya. Nah itu tetap dipertahankan, terus dilanjutkan sampai sudah menikah. Nah kalau sudah begitu kan ya salahnya di mana? Yang salah siapa? Itu kan susah untuk dibilangin. Kita bilang salah lo, nanti dia punya alasan. Ya tapi kan gue sudah sekian kan. Biasanya sudah terlalu nyaman sih. Sudah terlalu nyaman, sudah terlalu terbiasa. Karena kadang-kadang orang begitu disakitin, akhirnya jadi kayak baal gitu ya. Baal untuk ya sudahlah. Ya udahlah, gue udah pacaran 7 tahun. Gue udah pacaran 5 tahun, 3 tahun, 9 tahun sama mereka. Udah terlalu lama. Masa gue gak nikah sama dia? Lah, terus lu mau menjalani puluhan tahun ke depan dengan orang ini dan mengalami hal-hal seperti ini? Tapi kembali lagi, kita hanya orang luar yang melihat itu gitu loh. Dan itu pun gue tanya, kamu mau berubah? Kamu mau hidupmu berubah atau tidak?
Karena ya selalu ada jalan untuk merubah situasi kamu, selalu ada pilihan untuk itu. Kita selama hidup selalu akan punya pilihan. Itu kata almarhum bokap mertua gue. Selama kamu hidup, kamu akan selalu punya pilihan. Ngomongin soal cinta itu kadang-kadang gak ringan loh. Apalagi gue yang tiap hari itu berkutek dengan orang-orang yang punya masalah percintaan, dengan orang-orang yang punya kasus-kasus yang gak enteng gitu ya. Aduh. Dan ya kadang-kadang tidak bisa juga disalahkan dengan, mungkin buat beberapa dari orang yang melihat gitu ya, kadang-kadang juga ada yang menimpali gitu loh saat ada orang seperti ini. Lu bego banget sih lu kok goblok banget sih, sampai ada yang kasar-kasar gitu ya, kayak nggak punya harga diri aja udah tahu dibeginiin. Well, kadang-kadang lu nggak pernah tahu mereka itu pernah menjalani apa gitu, karena gue pernah gitu ya, gue pernah ada di dalam posisi dimana gue punya insecurities yang besar sekali, dimana gue nggak pernah ngerasa cukup untuk bisa membuat orang happy, cukup untuk bisa merasa orang bisa menyukai gue, menyayangi gue. Itu gue pernah ada di tahap itu gitu ya, tahap dimana gue juga waktu jadi bitter, jadi hambar, jadi getir gitu loh. Dan hal-hal seperti itu tuh susah untuk bisa lo mengerti kalau hanya lo melihat dari satu sisi, dari sisi depan dan dari kacamata lo dan dari sudut pandang lo. Tapi saat lo bisa muterin dan lo bisa masuk ke akarnya gitu ya, di situ lo bisa lihat kenapa orang ini terbentuk seperti itu dan kenapa mereka punya pikiran seperti itu. Kenapa mereka mau saja sih gitu loh menjalani hal yang buat lo adalah hal yang sangat misalnya bodoh untuk dilakukan ataupun sangat tidak punya harga diri ataupun lain sebagainya gitu loh. Karena setiap itu tuh ada ya why and because itu selalu ada. Sebab akibat itu akan selalu ada gitu loh. Dan ada trauma-trauma yang membentuk orang menjadi orang yang semacam itu. Dan kadang-kadang hal itu yang tidak dilihat. Orang hanya melihat hasilnya. Kebanyakan orang hanya melihat hasilnya. Yang terjadi di dalam di permukaan itu yang orang lihat. Tetapi di dalamnya, ancur-ancurnya, leburnya, segala sesuatu yang terjadi beberapa tahun ke belakang saat mereka lagi dalam masa perkembangan di keluarganya, masa kecilnya dan lain sebagainya, itu yang tidak bisa dilihat orang. Dan itu yang dan itu yang kadang-kadang membentuk orang bagaimana mereka saat sudah dewasa terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap dia di dalam hubungan percintaannya dia. Dan banyaknya itu berefek ke situ gitu loh, memberikan dampak dan efeknya tuh banyak di situ gitu. Nanti lain kali kita coba ngobrol-ngobrol lagi masalah-masalah seperti ini. Tapi ya kembali lagi, relatif masalah lama dan sebentarnya. Yang penting adalah kualitas. Sama kayak misalnya dalam hubungan keluarga, suami istri ataupun orang tua dengan anak gitu ya. Percuma kalau misalnya lo menghabiskan hubungan yang lama tapi nggak ada kualitasnya gitu loh. Kayak misalnya lo memaksakan untuk bisa ada bonding time gitu loh dengan anak dan pasangan lo selama misalnya 3 jam ataupun hari ini kita luangkan waktu untuk bisa, tapi ada satu yang nggak ada di situ gitu ya. Ada kan kadang-kadang ada di situ karena terpaksa, karena disuruh, karena nanti kalau misalnya gue nggak di situ gadget gue diambil, gue nggak boleh main dan lain sebagainya. Tetapi saat lo bisa ada di satu tempat walaupun misalnya cuman 15 menit, setengah jam, 1 jam, tapi lo bisa ngobrol rame-rame, terus
Lu lihat gitu loh, semuanya itu prek di situ. Itu hal yang ya itu namanya kualitas gitu loh, bondingnya gitu kan. Semuanya happy, semuanya ikut mengambil peran di situ. Walaupun cuma sebentar. Gue kadang-kadang cuman menggunakan waktu pas lagi makan, ataupun setelah makan misalnya kita nongkrong berempat gitu ya, terus ngobrol-ngobrol di meja makan sambil nyemil apa sambil minum hal-hal yang menyegarkan gitu ya, karena anak gue masih masih di bawah umur gitu ya, walaupun sudah bujang. Dia sambil ngabisin minum, sambil makan buah gitu ya. Kadang-kadang kita ngobrol gitu, ngobrolinnya juga kadang-kadang ngobrolin game gitu kan. Ngobrolin game lagi ada apa, dan gue kadang-kadang sama keluarga gue itu ya main game bareng. Dan sering gitu loh gue dikritik oleh orang yang ngelihat gue main game juga. Lo gimana sih, orang di mana-mana berusaha untuk mengurangi supaya anaknya itu tidak terlalu main game gitu. Well, why not? Kita lagi main game, kita seru rame-rame. Kadang-kadang hal itu tuh bikin bikin kita tuh lebih solid gitu loh. Karena apa? Gue main game bareng-bareng, di dalam satu tim bareng-bareng, itu teamwork gitu kan. Dan ya rame-rame bisa menjalani itu, ngerasa fun di situ gitu. Kenapa enggak? Sambil main sambil ngobrol, sambil main sambil nyelipin apa sama anak gue gitu kan. Ataupun sambil main sambil makanya mereka bisa cerita apa aja sama gue dan bisa ngelakuin macam-macam gitu ya sama gue gitu. Karena ya ada saatnya gue menempatkan diri sebagai ibu mereka, dan banyak kali waktu gue menempatkan diri jadi teman mereka gitu loh. Jadi mereka juga ada segala sesuatu, mereka bisa cerita dengan leluasa gitu loh sama gue. Karena memang kadang-kadang agak susah untuk tidak cepat memberikan respon gitu ya. Tapi di saat kita, apalagi anak yang sudah beranjak udah ABG ke atas lah gitu, itu di saat kita penuh dengan penilaian judgement kita itu, mereka itu makin jauh gitu loh. Nah sekarang anak-anak ya harus jadiin temen. Ya sudahlah. Mudah-mudahan kualitas hubungan kalian dengan pasangan kalian semakin baik dan selalu dilancarkan dan selalu disehatkan, diberikan nutrisi supaya kalian mendapatkan apa yang terbaik untuk kalian. Lo ngomong apa sih, Liz? Emang kadang-kadang kalau mau menyudahi itu agak-agak memerlukan trik untuk menyudahi sesuatu. Memulai segala sesuatunya itu agak lebih mudah daripada mengakhiri sesuatu. Bener gak sih? Karena kalau di dalam musik juga begitu loh. Bikin opening itu lebih mudah daripada bikin ending. Beneran? Nyudahinnya apa? Cuma begini aja lama-lama bosen gitu kan. Nah itu harus ada caranya gitu, dan masing-masing ya kalau bisa dibikin berbeda supaya tidak bikin bosen. Seperti ini. Seperti mengudahi si podcast ini. Ya sudahlah, begini aja lah. Ya udah, gue pamit dulu ya. Semoga ngobrol-ngobrolnya bisa menghibur kalian. Kalau ada yang bisa diambil ya ambillah. Kalau ada yang bisa dibikin jadi masukan boleh. Tapi kembali lagi, setiap orang punya hal yang terbaik buat dirinya masing-masing, pikiran yang dari sudut pandangnya sendiri-sendiri yang berbeda. Yang bikin kita bisa tetap satu adalah toleransi, di mana kita menghargai perbedaan itu, tapi kita tetap bisa menjalaninya dengan harmonis. Cie, tampang lo.
Ya udah ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga akhir pekan kalian menyenangkan dan hari-hari kalian menyenangkan. Semua lancar, semua sehat, semua baik-baik saja. See you minggu depan. Elesians, ciao.